Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, baik kelas 3 IPA maupun kelas 3 IPS. Kali ini adalah saya mau melanjutkan menjelaskan tentang teks cerita sejarah yang mana pertemuan minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang pengertian teks cerita sejarah, ciri-ciri teks cerita sejarah, dan struktur teks cerita sejarah. Untuk kali ini saya mau menjelaskan terkait dengan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Sebelum saya menjelaskan tentang hal ini, maka anak-anak perlu saya ingatkan kembali terkait dengan wabah penyakit COVID-19, maka anak-anak harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu tentang protokol kesehatan, dan anak-anak diharapkan jangan sekali-sekali keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang begitu amat sangat penting. Itu yang pertama. Kedua, apabila anak keluar dari rumah itu jangan berkerumun atau bergerombol. Mengapa katakan demikian? Karena itu akan memicu akan virus yang masuk atau keluar dari anak. Karena apa? Virus tersebut tidak bisa kita ketahui secara langsung. Oleh karena itu, apabila anak-anak cinta diri sendiri, cinta keluarga, cinta teman-teman, itu lakukan hal tersebut. Dan apabila keluar rumah, itu hendaknya memakai masker. Dan biasakan jangan mudah memegang muka atau wajah, atau juga bisa memegang mulut apabila mungkin tadi tangan anak-anak itu di luar atau sesuatu yang tidak kita sadari, maka cuci dulu dengan antiseptik, paling tidak pakai sabun pembersih. Itu terkait dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah dan harus kita taati. Baiklah, untuk teks cerita sejarah ini ada 7 indikator, yang mana 3 indikator sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Sekarang saya tinggal melanjutkan menjelaskan 4 indikator lagi. Yaitu yang keempat terkait dengan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Untuk teks cerita sejarah tentang ciri khas kebahasaan itu atau aturan-aturan yang kita ikuti, paling tidak ada 4 kaidah. Kata ganti atau pronomina. Ingat,
kaidah kebahasaan atau aturan kebahasaan teks sejarah yang pertama adalah pronomina atau kata ganti. Kata ganti ini adalah kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Saya ulangi kembali lagi bahwa pronomina ini atau kata ganti ini dipakai untuk menggantikan benda atau menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Ambil misal, kita mengatakan pahlawan revolusi. Nah, itu otomatis pikiran kita akan berpikir tentang pahlawan revolusi itu adalah sebutan seorang, yaitu sini bisa Insinyur Soekarno atau Dr. Muhammad Hatta atau yang lain. Itu antara lain. Atau tokoh NU, pendiri NU legendaris. Yang dimaksud sini adalah Ki Haji Hasyim Asy'ari. Itu yang dimaksud dengan menggunakan kata ganti atau pronomina. Yang berikutnya itu frase adverbial. Yang dimaksud sini adalah kelompok kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Misalkan kemarin, tempat bisa menunjukkan di desa, di kota, di Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu verba atau verbal material. Saya ulang kembali. Yang ketiga adalah verbal material. Di sini maksudnya verbal material ini berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya menulis, mengepel, lari, makan, dan sebagainya. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks sejarah itu konjungsi temporal. Saya ulang kembali. Yang keempat yaitu konjungsi temporal. Maksudnya konjungsi ini kata hubung atau kata sambung. Nah, namanya temporal, maka kata hubung atau kata sambung yang terkait dengan waktu. Jadi konjungsi temporal ini adalah untuk menata urutan peristiwa
yang diceritakan umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal ini. Kemarin, sekarang, yang akan datang. Nah, itu antara lain contohnya. Yang berikutnya yaitu yang kelima atau indikator jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah ini dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sejarah fiksi dan yang kedua sejarah non fiksi. Sejarah fiksi ini adalah meliputi novel, cerpen, legenda, yang mana ini mengapa dikatakan fiksi? Ini karena yang dibuat dasarnya daya imajinasi atau imajinasi. Maka dikatakan utama yang didominasikan sini imajinasi kan daya hayal, daya angan, daya otak-atik si pengarang untuk menuliskan sesuatu tersebut. Walaupun dasarnya diambil dari dunia nyata, tapi itu hanya atau dengan lain hanya karangan si penulis belaka. Novel ini karangan fiksi atau prosa fiksi yang ditulis secara naratif. Ya, bentuknya biasanya berbentuk cerita. Sedangkan untuk pengarangnya atau ahli penulisnya itu disebut novelis. Di sini novel bisa saya artikan sebagai suatu karangan yang menceritakan tentang bangsa sehingga sedangkan untuk cerpen atau cerita pendek ini sebenarnya sama dengan novel, perbedaannya kalau di lembaran paling banter cerpen itu halamannya paling banter 10 lembar ke bawah. Kalau novel itu bisa 100 ke atas itu lembarannya. Sedangkan novel itu
sangat amat kompleks dan menceritakan kehidupan berantai pada orang. Sedangkan cerpen ini sangat sulit dan pembahasannya itu luas, 500 sampai 5.000 kata. Sejarah fikih yang berbalik ganda ini dengan kata lain bisa dikatakan karena di sini sebagian orang itu menganggap hal ini benar-benar terjadi. Misalkan di Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah bagian selatan, ada ini Robdul, ini Berung, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah suatu kisah percintaan. Jadi roman ini ceritanya menceritakan tentang suka duka yang terkait dengan cinta. Bisa cinta pada sesuatu bisa orang, bisa benda, bisa kepada Tuhan, tapi umumnya di sini terkait dengan lawan jenis atau laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya teks cerita sejarah yang terkait dengan cerita non fiksi. Cerita non fiksi di sini bisa menyangkut biografi, autobiografi, balada atau cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Sebenarnya tentang biografi dan autobiografi ini bisa digabung menjadi satu, yaitu namanya riwayat. Karena riwayat itu tadi terbagi dari biografi, autobiografi dan pengertiannya berbeda, maka di sini dipisahkan antara biografi dan autobiografi. Ini bisa dikatakan riwayat hidup seseorang atau kisah hidup seseorang.
yang ditulis oleh orang lain atau pihak lain atau pihak luar. Itu kalau biografi. Misalkan di sini biografinya Presiden RI yang pertama yaitu Bapak Soekarno. Nah, yang menulis namanya Bapak Ridwan. Nah, ini namanya biografi. Karena apa? Riwayat seorang tersebut ditulis oleh orang lain yaitu Pak Karno, sejarah Pak Karno ditulis oleh Pak Ridwan. Itu namanya biografi. Lain halnya dengan autobiografi atau riwayat diri yang mana autobiografi ini riwayat seseorang tersebut ditulis oleh dirinya sendiri. Misalkan di sini Bapak Ridwan menceritakan tentang kehidupan sejak kecil hingga selesai kuliah hingga bekerja, yang mana ditulis oleh ia sendiri, diarinya sendiri. Nah, ditulis dalam buku. Nah, itu namanya autobiografinya Bapak Ridwan ini. Karena apa? Ceritanya Dewi atau cerita sendiri ditulis oleh diri sendiri. Itu tentang Bapak Ridwan. Sedangkan yang ketiga menyenggut balada atau kisah cerita perjalanan. Ini bisa dilakukan siapapun, tidak mengapa semua itu punya bakat tidak. Apabila ada suatu teks atau tulisan yang menarasikan atau menceritakan tentang kisah mereka akan suka dan duka mereka, itu namanya cerita perjalanan. Nah, cerita perjalanan itu macam-macam. Ada yang cerita perjalanan wisata, ada perjalanan atau cerita perjalanan dalam tampuk pemberdayaan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah catatan. Bahwa siapapun bisa menulis tentang masa lalu, tapi tidak semua masa lalu itu namanya catatan sejarah. Mengapa demikian? Karena masa lalu yang tulis ini dianggap yang mempunyai nilai sejarah. Ya kalau dianggap tidak punya nilai sejarah ya itu bukan catatan sejarah atau catatan masa lalu saja. Untuk yang berikutnya yaitu perbedaan tentang sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Bedanya di mana? Kok sejarah fiksi, sejarah non-fiksi.
Untuk sejarah fiksi itu ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata, disusun berdasarkan dunia nyata. Sedangkan untuk sejarah non-fiksi itu disusun berdasarkan fakta yang objektif. Fakta yang objektif. Ya, di sini seandainya dibuktikan akan kebenarnya, ini betul-betul valid yang non-fiksi ini. Jangan yang tadi yang fiksi itu hanya diambilkan dari dunia nyata. Tapi sebenarnya hakikatnya ceritanya adalah fiktif atau rekaan belaka. Dan biasanya gambar kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam cerita fiksi ini. Jadi perang antara dan suka itu perang batin itu ditulis secara mendalam. Dan sejarah fiksi ini pengembangan watak atau karakter tokoh tidak bisa sepenuhnya terungkap. Sedangkan sejarah fiksi yang berikutnya itu penyajian untuk kehidupan seorang itu hanya menurut pandangan atau wawasan atau imajinasi atau rekaan si pengarang saja. Dan untuk jadi gambaran kehidupan, maksudnya gambaran kehidupan tokoh itu ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta atau realita. Intinya, kalau fiksi itu ada bersifat imajinatif, kalau non-fiksi itu berdasarkan fakta. Dan kalau fiksi itu bersifat subjektif, sedangkan kalau non-fiksi itu bersifat objektif. Mengapa demikian? Karena yang fiksi tadi cerita itu hanya menurut pandangan atau imajinasi pengarang belaka. Sedangkan untuk non-fiksi ini ditulis bahkan realita. Sedangkan untuk indikator yang terakhir yaitu mendalami teks cerita sejarah. Untuk mendalami cerita teks cerita sejarah ini,
anak-anak harus mempunyai data yang banyak, aneka versi, aneka bentuk, versi itu. Lalu yang pertama, setelah dapat data dari itu, maka perlu ada penyuntingan atau anak-anak harus menyunting. Setelah anak-anak menyunting bahan-bahan tersebut, maka baru yang kedua menulis. Setelah menulis, sebenarnya yang kedua itu mengabstraksi dulu baru menulis. Yang ketiganya, yang keempat itu mengkonversi. Dan yang terakhir itu menginterpretasi atau menafsirkan, baru muncul cerita. Saya kupas one by one atau satu demi satu. Yaitu menyunting. Ketika anak menyunting, di dalam teks tersebut, maka huruf, kata, lambang bilangan, serta tepat temu nata itu harus betul-betul valid. Sekali lagi, ketika anak mendalami cerita sejarah, itu yang harus anak ketahui adalah ketepatan penulisan huruf, kata, lambang bilangan, serta ketepatan penggunaan kata. Yang berikutnya itu ketepatan penggunaan kata. Ini dimaksud untuk mengungkapkan suatu maksud itu harus didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada atau berdasarkan fakta tersebut. Yang berikutnya itu keefektifan kalimat atau dalam ini dengan maksud untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca, yaitu gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sedangkan untuk mendalami teks cerita sejarah yang berikutnya itu menulis. Ini yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Perlu anak ketahui antara topik dan tema ini sama tapi juga tidak sama, atau sama tapi berbeda.
sama-sama pokok pembicaraan, tapi nanti ada perbedaannya. Topik dan tema itu sama, tapi berbeda. Sama persamaan sama. Ingat, kalau tidak paham topik dan tema sama, banyak begitu, sama-sama pokok pembicaraan, tapi itu ada perbedaannya. Jadi saya jelaskan bahwa arealnya atau sesuatu yang tidak daripada tema. Sedangkan tema itu arealnya atau wilayahnya itu lebih luas. Misalnya, kita ini di daerah Karangawen, baru musim-musimnya panen tembakau. Lah seorang mengarang atau menulis tentang tembakau. Kalau topik itu mungkin hanya ditulis tentang pertembakuan di wilayah Tlogorjo. Kalau tema mungkin satu wilayah Kecamatan Karangawen, yang mana masing-masing itu punya karakteristik tanah atau dengan kata lain, bahwa topik itu lebih sempit, tema lebih luas. Nah, dalam hal ini, contoh ini, anak-anak saya bawa kepada menurut topik sejarah. Karena topik sejarah nanti hanya saya ambilkan bagian kecil saja, yang tidak ada apa-apa dengan sejarah secara umum, itu menyangkut sejarah Candi Borobudur atau Temple of Borobudur. Yang berikutnya, yang kedua itu mendalami teks sejarah itu, yang menulis itu ada 4 tadi. Menuliskan kerangka karangan. Ya, ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Yang ketiga, mencari data penunjang. Yaitu anak apabila ingin sekarang sejarah Borobudur itu harus punya bahan-bahan yang enggak ditulis. Oleh karena itu mencari data penunjang. Setelah data itu didapatkan, baru yang terakhir adalah merangkaikan menjadi satu teks utuh, yaitu namanya baru sejarah. Sejarah tentang apa? Tadi saya katakan tentang Candi Borobudur. Yang berikutnya itu mengabstraksi teks sejarah. Maksud dari mengabstraksi teks sejarah ini adalah membuat tulisan baru yang lebih ringkas daripada aslinya, atau dengan kata lain mengabstraksi tersebut, atau membuat teks yang lebih ringkas, itu namanya mengabstraksi. Jadi dari bahan-bahan tersebut, dari masa-masa kita buat abstraksi atau ringkas.
Jadi mengabstraksi tersebut kita harus menentukan pokok-pokok peristiwa dari setiap struktur teks. Kemudian kita rangkai pokok-pokok tersebut menjadi teks baru menggunakan kata-kata kita sendiri. Yang kelima adalah mengkonversi. Arti mengkonversi adalah merubah teks tersebut ke dalam bentuk yang baru. Membuat bagian-bagian untuk membantu pembaca untuk memahami secara cepat informasi tersebut yang mau disajikan. Misalkan diambilkan dari cerpen, diambilkan dari novel, diambilkan tadi dari sejarah Borobudur. Di awal sudah jelaskan bagaimana cara mendalami dan menyusun kembali tentang cerita teks tersebut. Misalkan di sini tentang Borobudur. Jelas. Di sini ditulis dalam paragraf pertama. Nah, mungkin yang kedua tadi Borobudur ini tulis akan luasnya. Bahwa Borobudur itu seluas 123 meter persegi. Ini mungkin paragraf sendiri. Di paragraf kedua ada semacam perbandingannya, ada namanya patung-patung dalamnya. Mungkin dalam patung Buddha tersebut ada 504 patung, ada 72 stupa dan 1 stupa induk dan 7 Jadi bahwa Candi Borobudur ini ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Lebih tepat lagi, lebih spesifik di Magelang. Nah, ini masuk ke alinea atau paragraf 4. Nah, mungkin yang terakhir bahwa Borobudur ini adalah salah satu keajaiban dunia oleh UNESCO. Nah, telah anak-anak mengabstraksi dari bahan tersebut, baru menjadi tulisan sejarah yang terkait dengan Candi Borobudur. Misalnya, ini yang pertama tadi ditulis, Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia, dibangun pada masa Raja Samarta Tunggama dari warga Selendra, masa Wangsa Selendra pada tahun 824. Candi Borobudur dibangun 3 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 4 tahun sebelum katedral agung di Eropa. Nah, ini tadi yang paragraf pertama. Tadi saya mengatakan ada 5. Yang kedua, paragraf kedua, Candi Borobudur memiliki luas 123 meter persegi
dengan 504 patung Buddha, 2 patung bawahan, terawang dan 1 stupa induk. Berarti tadi ini mencerminkan pengaruh India. Setelah berkunjung sini, anak-anak akan memahami mengapa Borobudur memiliki daya tarik bagi pengunjung dan merupakan ikon warisan budaya Indonesia. Itulah bahasa yang kedua. Yang ketiga tadi tentang UNESCO, yang keempat menyangkut aspeknya, dan yang terakhir adalah menyangkut tadi bahwa Borobudur itu merupakan candi yang terbesar, salah satu candi Borobudur tadi merupakan cagar budaya 7 warisan dunia, diantaranya yang dilihat oleh UNESCO. Itu kurang lebih ada 5 paragraf yang tadinya merupakan atraksi konversi dari berbagai bahan, dan ini endingnya. Untuk materi berikutnya saya lanjutkan di minggu depan, yaitu untuk menginterpretasi, dan setelah itu baru selesai kita lanjutkan kepada topik atau materi tentang iklan. Dan hal semua saya harus akhiri, waktu jualah yang membatasi kami, dan semoga materi yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat untuk Anda sekalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.